Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para siswa semua. Kita kembali melanjutkan materi selanjutnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang komponen sistem kemudi pada pelajaran sasis. Kita langsung saja ke materi hari ini tentang komponen sistem kemudi. Untuk komponen sistem kemudi antara lain yang Bapak gambarkan di dalam video yang Bapak berikan antara lain steering column. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang Bapak berikan. Steering column atau batang kemudi merupakan tempat poros utama. Steering column terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran roda kemudi ke steering gear dan column tube yang mengikat main shaft ke bodi. Ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergerigi dan roda kemudi diikatkan di tempat tersebut dengan sebuah mur. Steering column juga merupakan mekanisme penyerap energi yang menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat tabrakan. Adapun tipe steering column ada macam-macamnya. Yang pertama ada model collapsible, yang kedua ada model non collapsible. Untuk model collapsible, model ini mempunyai keuntungan apabila kendaraan berbenturan atau bertabrakan dan steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka main shaft column atau bracket akan runtuh sehingga pengemudi terhindar dari bahaya. Kerugiannya adalah main shaft-nya kurang kuat sehingga hanya digunakan pada mobil penumpang atau mobil ukuran kecil konstruksinya lebih rumit. Terus selanjutnya ada model non collapsible. Model ini mempunyai keuntungan main shaft-nya lebih kurang saya ulang lagi. Yang kedua ada model non collapsible. Model ini mempunyai keuntungan main shaft-nya lebih kuat sehingga banyak digunakan pada mobil-mobil besar atau mobil-mobil kecil konstruksinya sederhana. Kerugiannya adalah apabila berbenturan dengan keras kemudian tidak dapat menyerap goncangan sehingga keselamatan pengemudi relatif kecil. Yang selanjutnya komponen sistem kemudi antara lain ada yang namanya steering gear. Nah, bisa kalian lihat pada gambar tersebut dan macam-macam bagiannya. Macam-macam bagian dari steering gear, gearbox antara lain sektor shaft adjusting screw, sektor gear, sim, worm, sektor shaft, steering shaft bearing adjusting ball nut, lockout, steering shaft bearing adjuster, upper steering shaft bearing, ball return quid clamp, ball return quid, low steering shaft bearing, dan sektor shaft bearing. Steering gear tidak hanya berfungsi untuk mengarahkan roda depan, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi menjadi ringan. Untuk itu diperlukan perbandingan reduksi yang disebut perbandingan steering gear, dan biasanya perbandingannya antara 18 sampai dengan 20:1. Perbandingan yang semakin besar akan menyebabkan kemudi menjadi semakin ringan, tetapi jumlah putarannya akan bertambah banyak untuk sudut belok yang sama. Ada beberapa bentuk steering gearbox, antara lain ada yang disebut dengan yang pertama model worm sector roller. Nah, untuk model worm sector roller, worm gear berkaitan dengan sektor roller di bagian tengahnya.
Gesekannya dapat mengubah sentuhan antara gigi dengan gigi menjadi sentuhan menggelinding. Yang kedua ada yang disebut dengan model worm dan sektor. Nah, pada model ini worm dan sektornya berkaitan langsung. Terus selanjutnya ada yang disebut dengan model screw fin. Pada model ini fin yang berbentuk tirus bergerak sepanjang worm gear. Yang selanjutnya yang keempat ada model screw donut. Model ini di bagian bawah main shaft terdapat ulir dan sebuah nut terpasang padanya. Pada nut terdapat bagian yang menonjol dan dipasangkan tuas yang terpasang pada rumahnya. Terus selanjutnya yang kelima ada model recirculating ball. Pada model ini peluru-peluru terdapat dalam lubang-lubang nut untuk membentuk hubungan yang menggelinding antara nut dan worm gear, mempunyai sifat tahan aus dan tahan goncangan yang baik. Untuk selanjutnya yang keenam ada model rack and pinion. Gerakan putar pinion diubah langsung oleh rack menjadi gerakan mendatar. Model rack and pinion mempunyai konstruksi sederhana, sudut belok yang tajam dan ringan, tetapi goncangan yang diterima dari permukaan jalan mudah diteruskan ke roda depan. Untuk selanjutnya, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah tugas untuk kalian, yaitu membuat resume yang berkaitan dengan apa yang Bapak bahas tadi, atau menulis kembali apa yang Bapak jelaskan kembali, atau membuat resume. Dan yang kedua, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian sebuah esai atau dalam bentuk esai. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai tersebut. Nah, itu saja apa yang Bapak dapat sampaikan tentang materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.